Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video pembelajaran program studi jurnalistik Vkom Unpad. Hari ini saya akan membahas mengenai mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Ika Merdekawati Kusmayadi. Pada hari ini di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini kita akan membahas salah satu skill atau kemampuan komunikasi yang wajib dimiliki oleh teman-teman. Wajib dimiliki oleh semua orang untuk mendapatkan untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Kemampuan apa itu? Kemampuan yang pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai kemampuan mendengarkan. Nah, biasanya ya teman-teman, ketika kita berkomunikasi sehari-hari, kita sering khawatir gimana sih cara kita untuk menyusun sebuah pesan supaya bisa diterima sama orang itu, atau bahkan bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada lawan bicara kita. Namun jarang sekali kita mempertimbangkan betapa pentingnya menerima pesan-pesan tersebut secara efektif. Nah, padahal listening is as important to good communication as speaking or writing. Jadi mendengarkan itu sama pentingnya dengan berbicara atau juga menulis untuk menghasilkan komunikasi yang baik. Nah, maka jika kita melihat atau flashback kepada peran mendengarkan selama kehidupan kita sehari-hari, kita bahkan sering melihat momen-momen negatif yang terkait mengenai momen-momen negatif terkait dengan kemampuan mendengarkan. Misalnya, ketika orang tua kita berbicara kepada kita, kita seperti dituntut untuk terpaksa mendengarkan mereka. Atau ketika dosen mungkin memberikan materi di kelas gitu ya, kita diberitahu oleh dosen tersebut bahwa kalian harus menjadi pendengar yang baik selama di kelas, misalnya seperti itu. Atau ketika teman-teman sakit, misalnya pergi ke dokter, lalu berkonsultasi dengan dokter tersebut memberikan informasi dengan seakan-akan mengancam gitu ya, supaya kita mendengarkan apa instruksi dari dokter tersebut. Nah, hal itulah momen-momen negatif yang sering kita dengarkan atau yang sering kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Padahal sebenarnya mendengarkan itu adalah hal yang sangat positif gitu ya, karena mendengarkan itu dapat menjadi landasan kita untuk memahami orang lain, juga memahami bagaimana dunia ini bergerak. Ada pakar mendengarkan, yaitu Graham Body, menyebutkan bahwa hal yang penting dalam mengelola percakapan dengan orang lain, baik dalam lingkungan interpersonal atau pertemanan misalnya seperti itu, atau dalam lingkungan organisasi, menerapkan kemampuan mendengarkan itu dapat mempengaruhi cara kita berteman dengan orang lain. Dapat mempengaruhi bagaimana kesuksesan kita di dunia kerja, di dunia profesional. Maka dari itu dengan mempraktikkan kemampuan mendengarkan yang baik, itu menyadari bahwa pentingnya kemampuan untuk mendengarkan sehingga dapat menjadi faktor keberhasilan kita sebagai komunikator. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berfokus pada kemampuan mendengarkan. Apa itu listening skills? Lalu apa saja sih jenis-jenis mendengarkan itu, atau jenis-jenis listening itu seperti apa? Lalu apa itu konsepsi tentang mendengarkan? Hambatan gitu ya, hambatan yang kita temui ketika dalam memperoleh kemampuan mendengarkan secara efektif, serta seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi pendengar yang efektif. Kita lanjut pada pengertian listening. What is listening? Jadi listening itu bukan hearing. Kalau kita bicara mengenai bahasa Indonesia, ketika mendengarkan kata listening dan hearing, kita akan menganggap bahwa dua-duanya sama-sama mendengarkan. Tapi ini adalah dua konsep yang berbeda. Ketika kita bicara mengenai hearing, itu kita hanya menggunakan indera telinga kita, indera pendengar kita untuk mendengarkan suara. Sedangkan listening itu adalah menyimak. Jadi kita menggunakan kognisi, afeksi, serta behavioral kita. Kognisi listening, kognisi mendengarkan, kognisi kemampuan mendengarkan di sini adalah ketika kita mau memahami atau berusaha mengerti, berusaha menerima dan menginterpretasi sebuah konten yang diberikan oleh pembicara. Lalu juga dari sisi afeksinya itu adalah ketika emosional kita berperan di situ dan kita termotivasi untuk memahami lebih dalam mengenai sebuah konten. Misalnya ketika kita listen to the music gitu ya, ketika kita mendengarkan sebuah musik, kita akan menyimak gitu apa arti dari musik itu, atau apa dari kata-kata yang disampaikan oleh penyanyinya, atau apa makna dari lagu tersebut itu. Dan itu bisa mempengaruhi ketika kita misalkan mendengarkan
kata-kata yang sedih atau mungkin mendengarkan nada yang sedih gitu ya. Nah, itu mempengaruhi afeksi kita, emosional kita di situ. Lalu dan listening juga ini mempengaruhi behavioral kita, yaitu physical. Bagaimana kita merespon pesan itu dan kita memberikan respon verbal maupun nonverbal. Di era digitalisasi sekarang, di era teknologi saat ini gitu ya, kita dapat memberikan respon secara verbal, misalnya teman-teman nonton YouTube gitu kan, kita bisa memberikan respon dengan cara memberikan komen di kolom komentar atau bahkan mengklik tombol like atau dislike ketika memang kita tidak suka dengan pesan tersebut, atau juga men-share karena kita ingin memberitahukan sama orang lain bahwa informasi yang kita dapat ini menarik bagi orang lain. Nah, merujuk dari situ kita bisa lihat pada penelitian telah dilakukan oleh Bolton pada 2009. Pie chart di sini menjelaskan bahwa kita meskipun kita mencurahkan 75% keseharian kita untuk berbicara atau mendengarkan, kita sebenarnya lebih banyak melakukan atau kita sebenarnya lebih banyak menghabiskan waktu sebanyak 45% mendengarkan dibanding berbicara. Gitu. Jadi di luar banyaknya waktu yang kita habiskan untuk mendengarkan, kemampuan mendengarkan juga sebenarnya ini sangat penting untuk berbagai alasan yang lain. Salah satunya adalah listening is crucial in building and maintaining our interpersonal relationship. Jadi kemampuan mendengarkan ini sangat bisa mempengaruhi bagaimana cara kita membangun, juga maintain gitu ya, membina hubungan interpersonal, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan partner, mungkin dengan pasangan, dengan teman, dengan orang tua gitu ya, dengan dosen dan lain sebagainya. Kemampuan mendengarkan ini akan sangat penting untuk kita bisa membangun hubungan yang harmonis seperti itu. Lalu juga dan mendengarkan juga essential to our sense of self. Kenapa? Karena biasanya ketika kita bisa mampu atau ketika kita mampu mendengarkan orang lain, kita akan merasa diri kita itu dianggap serius gitu ya. Ketika kita didengarkan orang lain, kita merasa diri kita tuh dihargai oleh orang lain. Dan akhirnya timbul atau itu juga akan memperkuat rasa kepercayaan diri kita terhadap diri kita karena kita sudah dihargai oleh orang lain. Lalu kemampuan mendengarkan ini juga sangat penting untuk kesuksesan bagi dunia akademik misalnya gitu, atau juga profesional. Dan bisa dibilang bahwa mendengarkan itu adalah salah satu cara atau satu-satunya cara yang dapat kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Atau ketika kita membuat keputusan gitu ya. Jadi ketika kita bisa mendengarkan orang lain dengan seksama atau kita bisa menyimak gitu ya masukan dari orang lain akan sangat menghargai kita. Dan jika memang kita ingin lebih baik dari pekerjaan atau ingin lebih baik dalam sebuah dalam lingkungan pekerjaan, apapun pekerjaannya itu, mendengarkan itu bisa menjadi sebuah alat yang paling ampuh yang kita gunakan supaya kita bisa dihargai orang lain. Nah, teman-teman, mengingat tadi ya, seperti yang penelitian dilakukan oleh Bolton pada tahun 2009 di Amerika gitu, kita itu banyak menghabiskan waktu untuk mendengarkan dibanding dengan berbicara. Dan sepertinya kita menganggap bahwa mendengarkan itu adalah hal yang mudah, yang kayaknya natural aja gitu, kita udah biasa dari kecil kehidupan kita sehari-hari itu hanya mendengarkan gitu ya. Dan mungkin bahwa akan ada sampai kepada titik atau pada kesimpulan bahwa mendengarkan itu cetek gitu ya, it's easy, it's not difficult, misalnya seperti itu. Namun kenyataannya tidak demikian. Kenapa? Karena seringkali ada hambatan-hambatan di situ yang memang mungkin dari diri kita sendiri atau dari orang lain, dan juga ternyata ada miskonsepsi yang sering muncul dari perkiraan-perkiraan atau dari prasangka-prasangka kita terhadap kemampuan mendengarkan. Jadi Stanley Baran dan Susan itu mengatakan bahwa orang-orang itu mempunyai kecenderungan untuk miskonsepsi terhadap konsep atau terhadap kemampuan mendengarkan. Maka dari itu Stanley dan Susan membuat 8 miskonsepsi mengenai kemampuan mendengarkan. Miskonsepsi yang pertama kita sudah bahas sebelumnya nih sebenarnya. Miskonsepsi pertama adalah hearing is the same as listening.
kita sudah bahas, hearing is not the same as listening gitu. Jadi mendengarkan adalah hal yang berbeda dengan menyimak ya gitu. Lalu ada miskonsepsi yang kedua, listening is easy, natural, and effortless. Nah, mungkin kita bisa merefleksikan lagi ke diri kita sendiri mengenai pengalaman-pengalaman kita. Apakah iya kemampuan mendengarkan itu adalah mudah, natural, dan nggak pakai effort gitu ya. Tapi mungkin kita bisa melihat pengalaman mungkin paling dekat gitu ya di lingkungan teman-teman adalah ketika masuk kelas. Mendengarkan dosen berbicara, kalau kita nggak punya effort, itu nggak punya effort untuk untuk berdedikasi mendengarkan atau menyimak dosen itu berbicara, pesan yang disampaikan oleh dosen itu tidak akan masuk, tidak akan sampai kepada atau tidak akan bisa diterima, bahkan kita tidak mengerti mungkin dosen itu menyampaikan apa. Jadi meskipun tadi ya kita seharian itu adalah paling lebih banyak mendengarkan, tapi ya kita tidak dilahirkan dengan kemampuan yang mendengarkan yang baik. Jadi itu bukan hal yang alami, tapi itu butuh usaha dan latihan untuk menjadi pendengar yang efektif. Lalu ada miskonsepsi yang ketiga. Miskonsepsi yang ketiga itu listening is a difficult skill to learn. Ini yang justru sebenarnya akan kita bahas ya. Sebenarnya yang kita bahas pada pertemuan ini adalah bagaimana mempelajari kemampuan mendengarkan. Jadi kita bisa bilang bahwa kemampuan mendengarkan ini sulit ketika kita memang tidak mau mempelajari itu. Tapi ketika kita mau mempelajari itu, kita bisa lebih baik atau memiliki kemampuan mendengarkan yang lebih baik gitu. Jadi ketika memang kalau kita termotivasi untuk menerapkan keterampilan mendengarkan yang baik dalam berbagai situasi komunikasi, itu kita akan mendapatkan penghargaan yang baik juga dan akan diterima lebih baik juga oleh lingkungan sekitar. Lalu miskonsepsi selanjutnya yaitu yang keempat, listening is simply a matter of intelligence. Mungkin bisa dibilang bahwa banyak orang yang merasa orang-orang cerdas itu adalah orang-orang yang mampu mendengarkan dengan baik. Tapi ya intelligent people don't necessarily make a better listeners ya. Karena memang tidak ada hubungannya antara kemampuan berpikir atau kecerdasan otak dengan kemampuan mendengarkan, dengan listening skill. Karena being intelligent mungkin mereka mempunyai kosakata yang banyak gitu ya. Karena mereka mempunyai kosakata yang banyak atau mereka mungkin mempunyai kemampuan memahami yang lebih dalam gitu ya. Tapi belum tentu orang-orang cerdas ini kita bisa kategorikan sebagai orang-orang yang mampu mendengarkan dengan baik. Karena biasanya ketika orang-orang cerdas ini merasa dia lebih cerdas dari orang lain, justru mereka mempunyai tendensi ketika sebuah informasi disampaikan oleh mereka dan mereka merasa seperti tidak sesuai atau mungkin boring, akhirnya mereka menjadi tidak mendengarkan sebenarnya, tidak menyimak gitu kan, bahkan itu akhirnya meliding mereka menjadi poor listeners gitu, menjadi justru pendengar yang buruk. Lalu ada miskonsepsi yang kelima, read more, listen better gitu ya. Memang kalau membaca kita akan mempunyai pengetahuan yang lebih banyak. Dengan membaca kita mempunyai kosakata yang lebih banyak, vocabulary yang lebih banyak. Tapi belum tentu orang yang baca lebih itu adalah orang yang bisa mendengarkan dengan baik. Karena membaca sendiri itu tidak memberikan garansi bahwa kita memahami apa yang menjadi makna dari bacaan kita tersebut gitu. Lalu miskonsepsi nomor 6, yang ke-6 itu adalah gender affects listening skill. Gitu ya. Ya secara umum kita juga ketahui ya bahwa secara umum terdapat perbedaan cara berkomunikasi antara laki-laki dan perempuan. Dan yang pasti yang perlu kita pahami memang gaya berkomunikasi feminin biasanya lebih mengutamakan empati, kasih sayang, hubungan dan pesan-pesan emosional. Sementara gaya komunikasi maskulin lebih mengutamakan fakta juga hasil. Jadi dengan kata lain bahwa ketika perempuan berkomunikasi gitu mereka cenderung untuk berfokus pada hubungan sedangkan laki-laki tidak berfokus pada hubungan. Namun balik lagi ya tadi hal ini tidak berarti bahwa salah satu jenis kelamin itu lebih baik dalam kemampuan mendengarkannya dibanding jenis kelamin yang lain. Jadi ya
setiap jenis kelamin itu mungkin punya cara aja yang berbeda, atau setiap gender itu mempunyai cara yang berbeda untuk menafsirkan kata-kata dari lawan bicaranya. Oke, miskonsepsi yang ketujuh, in the process of communication, speaking is more important than listening. Dalam proses komunikasi, mitos ini adalah berbicara itu lebih penting daripada mendengarkan gitu. Nah, ini adalah sebuah mitos juga ya, bahwa setiap kita berkomunikasi atau setiap kita melakukan komunikasi, ada mitos yang menyebutkan bahwa komunikator atau speaker itu atau pembicara itu yang mempunyai atau yang bertanggung jawab atas keberhasilannya komunikasi. Jadi kalau memang komunikatornya bagus misalnya gitu, komunikasinya akan baik. Tapi perlu diingat gitu ya, bahwa dalam konsep komunikasi itu adalah timbal balik, proses timbal balik. Komunikasi itu adalah membutuhkan umpan balik. Juga komunikasi itu adalah sebuah transaksi. Jadi maksudnya di sini adalah pendengar juga pembicara mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menciptakan makna, dalam create meaning gitu. Jadi ketika memang pembicaranya hanya berbicara saja, tidak ada yang mendengarkan, ya berarti komunikasinya tidak berjalan dengan baik, tidak efektif. Begitu juga pembicaranya, misalkan dia berbicaranya tidak jelas, ternyata pendengarnya sangat menyimak gitu ya, dan pendengarnya tidak memahami makna yang disampaikan oleh pembicara, itu juga komunikasinya tidak efektif. Jadi peran dari pembicara juga pendengar itu mempunyai peran yang sama-sama bertanggung jawab untuk menciptakan sebuah makna yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Lalu ada miskonsepsi yang ke-8. Listening is primarily a matter of understanding a speaker's word. Nah, ini biasanya berhubungan dengan bahasa ya gitu, mungkin dengan bahasa atau dengan kata-kata yang digunakan oleh pembicara. Tapi kata-kata yang sama misalnya gitu, itu bisa mempunyai perbedaan makna ketika memang konteksnya berbeda. Kita kalau bicara bahasa Indonesia, anggaplah misalnya mencontohkan kata sayang. Sayang itu ketika kita berkomunikasi dengan lawan pasangan mungkin menyatakan love atau kasih sayang. Tapi ketika kita bilang dengan orang lain misalkan, terus atau melihat sesuatu yang wah sangat disayangkan ya gitu. Padahal katanya sama gitu ya, tapi itu bisa mempunyai makna yang berbeda karena konteksnya yang berbeda. Jadi di sini kata-kata itu adalah hanya sebuah vehicle atau hanya sebuah kendaraan, sebuah simbol yang membawa makna tersebut. Gitu. Oke, itu adalah 8 miskonsepsi yang perlu kita ketahui untuk bisa menjadi effective listeners. Oke, sekian teman-teman untuk pertemuan hari ini. Hari ini kita sudah membahas ya mengenai apa itu listening, mengapa kita perlu belajar atau mengapa kita perlu mempelajari kemampuan mendengarkan, juga miskonsepsi tentang mendengarkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.